Shalom untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam renungan mingguan yang diwadahi oleh PPGT Klasis Mengkendek Utara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, karena begitu besar penyertaan, pertolongan, dan perlindungan yang Tuhan terus nyatakan di dalam kehidupan kami. Saat ini dalam wadah PPGT, kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berikan kekuatan, hikmat untuk menyampaikan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menjadi pegangan di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami mengucap syukur dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita pada saat ini yaitu dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Firman Tuhan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Firman Tuhan. Bacaan ini saya memberikan tema yaitu merasa kurang beruntung. Kalau orang merasa tidak beruntung memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus, atau merasa tidak beruntung menjadi umat pilihan, pastilah ada yang salah di dalam kehidupannya. Kalau sampai meninggal dunia dan ia merasa tidak beruntung mengikuti Tuhan Yesus, pasti dia tidak layak menerima kerajaan Allah, atau tidak layak masuk dalam kerajaan yang disiapkan oleh Yesus Kristus. Teman-teman yang kekasih di dalam Tuhan, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjadi umat pilihan. Jadi kalau kita menjadi umat pilihan, ini sesuatu yang benar-benar sangat luar biasa. Imamat yang rajani artinya pelayan-pelayan raja. Bangsa yang kudus artinya orang-orang yang dipisahkan dari yang lain untuk digunakan oleh Allah. Umat kepunyaan Allah sendiri adalah keadaan yang sangat luar biasa. Kalau seseorang merasa tidak beruntung atau merasa tidak memiliki sesuatu yang berharga dengan menjadi umat pilihan, maka sesungguhnya orang itu tidak memiliki kasih karunia Allah. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang seperti ini pasti memiliki cara pandang yang masih terikat dengan hal-hal duniawi. Orang-orang yang masih di wilayah kefanaan, kebinasaan, dan penderitaan yang kekal. Kalau
seseorang mendengarkan firman Tuhan, pikirannya, hatinya dibuka oleh Roh Kudus, maka dia pasti melihat kehidupan dari cara sudut pandang yang berbeda dengan kehidupan duniawi. Artinya dia sadar bahwa dirinya adalah makhluk yang kekal. Teman-teman yang kekasih di dalam Tuhan, dan memang manusia itu adalah makhluk yang kekal. Dan iblis berusaha untuk menutupi kesadaran itu, supaya manusia tidak menyadari dirinya bahwa sesungguhnya dia adalah makhluk yang kekal. Teman-teman yang kekasih di dalam Tuhan, dan ironisnya banyak orang yang hidup tidak menghayati bahwa sesungguhnya dirinya itu adalah makhluk yang kekal. Celakalah ketika kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya hidup manusia itu adalah hidup atau makhluk yang kekal. Manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain, berbeda dengan hewan yang hidupnya hanya sebatas umurnya di bumi dengan memenuhi kebutuhan jasmani. Kalau Tuhan Yesus berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Secara implisit, Tuhan Yesus hendakkah menyatakan bahwa kamu bukanlah hewan yang hanya membutuhkan kebutuhan fisik saja, tetapi kamu adalah makhluk yang kekal, yang karenanya jiwa rohmu membutuhkan makanan yang kekal, yaitu roti dari surga. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
tentunya kita tahu, kita memahami bahwa yang diutus oleh Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Karena itu, untuk memiliki roti yang tidak dapat binasa, yaitu dengan cara terus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Milikilah waktu setiap hari untuk bersaat teduh, berjumpa dengan Tuhan lewat pujian, lewat ungkapan syukur, lewat doa, dan Tuhan akan menjumpai kita lewat firman-Nya. Jikalau kita bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus, itu berarti kita sudah menjadi umat pilihan. Kita adalah orang yang beruntung karena kita beroleh hidup yang kekal. Kiranya kita bisa menghayati betapa malangnya orang yang hidup hanya untuk mati, setelah itu berada di dalam bayang-bayang maut atau terpisah dari Allah. Betapa malangnya kehidupan hanya untuk mati dan setelah itu menerima kehidupan yang sengsara. Karena itu, teman-teman yang kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita menyadari bahwa kehidupan ini, hidup kita adalah hidup yang kekal, hidup yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, dan terus pelihara hubungan yang baik, hubungan yang intim dengan Tuhan. Jumpai Tuhan setiap saat, dan kiranya Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kami boleh menjumpai Tuhan lewat ungkapan syukur, lewat doa, dan lewat pertemuan kami pada saat ini. Kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan telah menjumpai kami lewat firman yang telah kami baca, kami renungkan bersama. Kiranya Roh Kudus memberkati kami sehingga kami menyadari bahwa hidup kami adalah hidup yang kekal. Tuhan berkati kami agar kami terus bertumbuh di dalam firman-Mu, terus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan lewat bersaat teduh setiap saat, lewat pujian, lewat ungkapan syukur di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kami berdoa kepadamu, Tuhan memberkati seluruh pemirsa yang mendengarkan firman pada saat ini. Biarlah mereka terus diberkati di dalam setiap kehidupan mereka, sehingga hidup mereka senantiasa berjalan dalam kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa, berkati seluruh pengurus PPGT, baik yang ada di jemaat maupun yang ada di klasis, yang ada di wilayah dan di tingkat pusat. Berkati Tuhan, biarlah kami terus mengangkat pelayanan ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati pemerintah kami dari pusat sampai pelosok ke
tanah air, berikan mereka kekuatan hikmat untuk memerintah dengan kebijakan agar negeri ini boleh aman dan kami boleh aman memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa mengucap syukur dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan mingguan PPGT Klasis Mengkendet Utara. PPGT Jayana.